Andre menawarkan 100G. 100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu. Menawarkan ke saudara gitu. Menawarkan ke saya. Nah, saudara lihat 100G. Enggak. Karena saya tolak. Cuma ngomong-ngomong ya. Cuma ngomongan doang. Jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lo mau kayak gimana aja, ini kasus gak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus gak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya. Ada 10 orang, 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang, loh, ini pemerasan namanya, saya bilang. Kenapa kok saudara harus nanggung semua itu? Saudara tanggung yang tanggung saudara lah. Saya udah bilang ya mulia. Apa katanya? Jangankan saya 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar. Gitu. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa saya harus nanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya, saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang memang pada dasarnya ini semua udah Jaya. Dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ. Dan seharusnya Jaya ada di sini. Si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Tambahannya tahun baru. Ada 10 juta. Ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja. Sebabnya cuma ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal. Harga saya nggak segitu kan gitu kan. Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Nah, setelah itu di tanggal 3, itu waktu hari Jumat. Dari hari Jumat itu, setelah pulang sholat Jumat, saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk, pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh. Ngambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan. Karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda sekat gitu ya. Nah lalu di malamnya, sekitar Isya itu Pak Eka datang. Pak Eka datang, lalu dia langsung bilang, mana HP lo? Ya kan? Saya kasih langsung kan gitu, saya kaget juga kan tiba-tiba. Saya punya HP. Satu. HP-nya satu juga pasti ada dua ya. Satunya lagi itu HP sewaan. Jadi HP yang ditemukan dua, cuman HP yang satu punya saudara. HP itu saya digeledah ya kan, kedapatan handphone. Dan dia ngegeledah semua kamar saya di atas gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia ngeledah sampai ngebongkar semuanya. Nah, terus di bawah. Dia turun ke bawah, dia geledah lagi juga dan tidak ditemukan apa-apa. Nah, akhirnya langsung saya dibawa, saya, Black sama Jaya. Nah, saya dibawa ke depan, langsung udah ada mereka semua di sini gitu. Nah, setelah itu saya tanya gitu kan, ini masalahnya apa gitu kan? Udah nggak usah ini ya kan? Lo katanya bilang dia ngasih barang narkoba gitu ya kan? Lo kasih ke dia gitu kan? Nah, kasih ke dia, kalau saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, bukan urusan saya kan gitu. Nah terus udah ikut aja, lo memang banyak permainan atas kayak gini, lo gaya lo segala macam atau apapun. Ya udah terserah, buktikan aja. Gitu kan, saya minta ya buktikan aja, ya kan. Nah lalu permasalahan yang setelah itu ya udah, setelah itu saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, jadi keterangan saudara di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? Saya tarik semuanya, karena memang pada dasarnya bukan itu, tidak keterangan saya.